Mak, Soleh capek habis kerja. Tapi Mak jangan pernah mikir yang jelek-jelek tentang Soleh ya. Jangan dengerin apa kata tetangga. Jangan percaya isu-isu orang. Soleh di sini tuh baik-baik saja, Mak. Yang penting Mak tetap tenang, tetap doain Soleh. Itulah pesan terakhir Soleh kepada ibunya. Sebuah wanti-wanti yang seolah ingin menenangkan, malah justru membuat hati ibu Diana semakin was-was. Ia berusaha terlihat tegar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa anaknya baik-baik saja. Namun firasat seorang ibu tidak pernah salah. Dari wajah Soleh yang pucat dan tubuhnya yang tampak lemas, ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertikaian dan pertikaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian itu terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Kamboja lagi. Terakhir kali kita bahas Naswa Alia kan, yang membohongi ibunya. Nah sekarang kita membahas seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya, justru kebalikannya dari Naswa Alia. Setiap anak pasti punya mimpi sederhana, ingin membuat orang tuanya tersenyum bangga. Begitu juga dengan Soleh. Dengan semangat mudanya, ia bertekad membuktikan bakti kepada orang tua. Ketika datang tawaran pekerjaan di Thailand dengan gaji yang menggiurkan, Soleh pun mengiyakan tanpa banyak pikir panjang. Ia percaya, inilah jalan tercepat untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membahagiakan kedua orang tuanya. Namun siapa sangka guys, mimpi indah yang ia rajut berubah menjadi mimpi buruk. Bukan kebahagiaan yang menanti, melainkan maut yang menjemput di tangan sindikat TPPO yang tega menipu dan menjebaknya. Nah guys, biar nggak makin penasaran, yuk kita bahas kisah tragis Soleh sampai tuntas. Check it out. Soleh Darmawan, laki-laki berusia 24 tahun ketika peristiwa ini terjadi. Di mata warga sekitar, Soleh dikenal sebagai sosok kakak yang baik hati, penuh tanggung jawab, dan selalu ada untuk keenam adiknya. Sebagai sulung dari 7 bersaudara, ia sadar betul beban orang tuanya, Pak Saifullah yang berusia 47 tahun dan Ibu Diana yang berusia 42 tahun. Tugas membesarkan adik-adiknya itu terasa begitu berat. Karena itu, Soleh dengan senang hati ikut berbagi tanggung jawab, bukan hanya soal finansial, tapi juga menjaga mental dan semangat adik-adiknya. Soleh sendiri termasuk anak yang pintar, supel, dan pandai bergaul. Buktinya, meskipun ayahnya hanyalah seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu, Soleh bisa menamatkan pendidikan D3 jurusan Tata Boga di Universitas ASA. Dari sifatnya yang ramah dan gampang berteman, Soleh punya banyak kawan, termasuk seorang teman bernama Ade, yang suatu hari tiba-tiba menawarinya pekerjaan di Thailand dengan gaji yang fantastis. Padahal ya guys, sebenarnya Soleh bukan pengangguran. Dia itu sudah punya pekerjaan tetap sebagai chef pastry di sebuah hotel berbintang di kawasan Senayan. Dengan gaji sekitar 5 juta per bulan, pekerjaan yang bisa dibilang sudah cukup mapan untuk anak seusianya. Tapi ketika tawaran dari Ade datang, dengan iming-iming gaji yang jauh lebih besar, bahkan sampai 3 kali lipat, Soleh pun mulai berpikir. Baginya, inilah langkah awal untuk memutuskan rantai kemiskinan dalam keluarganya, sekaligus menyekolahkan adik-adiknya setinggi mungkin. Dari tawaran adik inilah, Soleh kemudian berkenalan dengan sosok Sally. Dan ternyata guys, Sally ini bukan orang jauh-jauh banget. Dia justru tetangga dekat rumah Soleh sendiri. Sally dan adik kompak meyakinkan Soleh kalau kesempatan kerja di Thailand ini benar-benar langka. Bahkan mungkin nggak akan datang untuk kedua kalinya. Sally bahkan menambahkan katanya dia dan adik juga akan segera menyusul ke Thailand karena adik punya pacar yang sudah lebih dulu kerja di sana. Awalnya Soleh masih ragu, tapi setelah bujukan dari Sally dan adik yang terdengar begitu meyakinkan, akhirnya Soleh luluh juga. Ia bilang butuh waktu untuk berbicara dengan orang tuanya sekaligus berpamitan. Kabar tentang Soleh yang dapat tawaran bekerja ke luar negeri ini cepat menyebar ke telinga tetangga kanan dan kiri. Dan seperti biasa, tetangga punya pandangan masing-masing.
Beberapa bahkan memberikan saran kepada ibunya Soleh agar jangan mengizinkan. Katanya, isu-isu soal sindikat TPPO memang sudah sering terdengar di kampung mereka. Saat Soleh akhirnya meminta izin ke ibunya, yaitu Ibu Diana, jawaban sang ibu sangat tegas menolak. Hatinya sebagai seorang ibu jelas merasa khawatir, tapi Soleh dengan lembut mencoba meyakinkan. Menurutnya tawaran adik ini nggak mungkin bohong. Secara, adik adalah kawannya sendiri dan Sally pun tetangga dekat yang sudah ia kenal baik. Lagi pula kabar soal sindikat TPPO lebih sering terdengar berasal dari Kamboja atau Vietnam, bukan dari Thailand. Setelah berhari-hari, Soleh terus membujuk ayah dan ibunya tanpa henti. Semangatnya begitu besar, sampai-sampai Bu Diana tidak sanggup menolak lagi. Hati seorang ibu mana yang tega melihat anaknya begitu berapi-api ingin bekerja di luar negeri demi keluarga? Akhirnya, restunya pun diberikan. Soleh berangkat dengan doa dan harapan tinggi dari orang tuanya. Namun singkat cerita, hanya 2 minggu setelah keberangkatan itu, kabar duka menghantam. Hancur sudah hati seorang ibu ketika menerima telepon dari anaknya sendiri. Soleh jatuh sakit dan sehari kemudian ia dinyatakan meninggal dunia. Loh, ada apa ini guys? Bukankah katanya Soleh bekerja di Thailand dengan skill yang ia punya? Kok bisa tiba-tiba nyawanya hilang di Kamboja? Nah, untuk tahu kelanjutan kronologinya, jangan lupa guys, like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, langsung aja yuk kita bahas kronologinya. Begitu restu dari kedua orang tuanya akhirnya didapat, Soleh langsung semangat memberi kabar ke teman-temannya yaitu Ade dan Sally. Ia merasa lega, karena mimpinya untuk bekerja di luar negeri kini sudah mendapat lampu hijau dari keluarga. Tak lama kemudian bersama Sally, Soleh diantar menuju sebuah yayasan yang katanya akan memberangkatkan dirinya ke Thailand. Di sana, Soleh diminta membaca sejumlah surat dan dokumen. Semuanya itu terlihat resmi di matanya guys. Jadi ia pun menganggap semuanya aman-aman saja. Salah satu syarat yang harus ia penuhi adalah memperpanjang paspornya. Maklum, paspor lama Soleh memang hampir habis masa berlakunya. Setelah urusan itu selesai, Soleh kembali ke rumah. Ia mulai berkemas, menyiapkan pakaian, dokumen penting, hingga sertifikat penunjang skill dari Universitas ASA yang selama ini ia banggakan. Pada tanggal 18 Februari 2025, Soleh berangkat bersama Sally. Saat hendak berangkat, ibunya Soleh yaitu Ibu Diana sempat berpesan agar Soleh segera menghubungi dirinya begitu sampai di tujuan. Sesampainya di stasiun, Soleh melanjutkan perjalanannya menuju Thailand. Tidak jelas bersama siapa lagi ya guys. Sebab penuturan Ibu Diana dari cerita Soleh, Sally hanya mengantarkan sampai di stasiun saja. Ditunggu-tunggu tidak juga ada kabar dari Soleh. Hingga akhirnya sekitar pukul 20.30 malam, di tanggal 18 Februari itu ya guys, Ibu Diana melihat Soleh sudah berada di kamar hotel. Hati sang ibu pun sedikit lega. Ia berpikir, anakku aman, sudah sampai di tempat kerjanya di hotel Thailand. 19 Februari 2025 di pagi hari, Bu Diana mendapat telepon dari Soleh. Wajah anaknya tampak pucat dan letih. Mak, Soleh capek habis kerja, ucapnya lirih. Kalau capek ya istirahat dulu toh nak, jawab Ibu Diana menenangkan. Esok paginya di waktu yang sama, Soleh kembali menelepon ibunya. Ia sedikit curhat. Ia mengaku hal itu benar-benar melelahkan. Di tengah percakapannya itu, Soleh kembali mengingatkan kepada sang ibu agar tidak memikirkan hal-hal buruk tentang dirinya. Soleh di sini baik-baik saja mak, yang penting jangan dengerin apa kata tetangga, kata Soleh. Ucapan itu muncul karena sebelumnya Ibu Diana sempat mendengar desas-desus dari tetangga. Isu menakutkan tentang perdagangan organ hingga penyiksaan dengan setrum. Soleh ingin ibunya percaya penuh kepadanya, bukan pada kabar miring yang beredar. Namun entah mengapa ya guys, di hari keempat Ibu Diana justru punya firasat lain. Dari wajah Soleh di layar ponsel, ia melihat anaknya tampak sangat lemah, seolah-olah kehilangan energi. Hati sang ibu pun makin gelisah. Meskipun begitu, setelah berkali-kali diyakinkan oleh Soleh bahwa dirinya itu baik-baik saja, Bu Diana akhirnya hanya bisa menurut. Ia menahan cemas sambil terus mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Soleh sendiri sadar ya guys, ibunya harus mengurus 6 adiknya dan seorang nenek yang sedang sakit stroke. Karena itulah ia tidak ingin menambah beban pikiran sang ibu.
Setelah 4 hari berturut-turut, Soleh menelepon ibunya. Tiba-tiba komunikasi itu terhenti dan tidak ada lagi kabar yang masuk. Long story short, hingga akhirnya pada malam tanggal 2 Maret 2025, telepon dari Soleh kembali masuk. Saat itu firasat Ibu Diana sudah tidak enak guys. Ada rasa cemas yang menghimpit hatinya. Seolah ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Karena nenek Soleh sedang sakit stroke, Bu Diana memilih menerima telepon itu di rumah tetangganya agar tidak menambah beban suasana di rumah. Namun ternyata yang menelepon bukanlah Soleh, melainkan temannya yang bernama Kelvin yang menggunakan ponsel Soleh. Aneh sekali, wajah Kelvin sama sekali tidak terlihat video call tersebut. Justru yang tampak hanyalah tubuh Soleh sendiri terbaring lemah, lunglai, dan tak berdaya. Kelvin pun berkata, "Ini Ibu Diana ya? Bu, Soleh sakit keras, dia tidak bisa pulang." Dengan cemas Bu Diana langsung bertanya, "Kalau sakit kenapa tidak dipulangkan saja?" Kelvin pun menjawab, "Tidak bisa Bu, saat di imigrasi, Soleh tidak bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Jadi saya sebagai temannya hanya bisa mengabari kalau Soleh sedang sakit." Mendengar hal itu, hati Ibu Diana benar-benar hancur guys. Rasa khawatir, was-was, dan panik bercampur jadi satu. Membayangkan kondisi anaknya yang sakit keras jauh di negeri orang. Setelah percakapan singkat itu, telepon pun ditutup. Seketika itu Ibu Diana histeris. Ia menangis, menjerit-jerit seperti seorang ibu yang hatinya hancur melihat anaknya sakit di negeri orang tanpa bisa berbuat apa-apa. Rasa sakitnya itu tidak bisa terlukiskan. Keesokan harinya pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 10 pagi, kabar paling pahit itu pun datang. Ibu Diana kembali ditelepon Kelvin yang memberitahu bahwa Soleh telah meninggal dunia. Ibu Diana kaget bukan main guys. Ia hanya bisa bertanya, "Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit?" Kelvin pun jawab singkat, "Sudah dibawa ke rumah sakit Bu, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab kematiannya." Beberapa hari kemudian, jenazah Soleh akhirnya dipulangkan ke tanah air. Proses administrasi yang panjang itu disebut-sebut ditanggung oleh perusahaan tempat Soleh bekerja, dengan biaya mencapai sekitar $7.500 Amerika. Saat peti jenazah tiba di rumah, tangis keluarga pecah. Ibu Diana tidak kuasa menahan air mata ketika memandikan jenazah. Tapi, ia menemukan hal yang sangat janggal. Ada luka sayatan di pinggul kanan dan kiri. Luka yang tampak baru, padahal Soleh berangkat dalam keadaan sehat. Dan dari situlah banyak pihak mulai menawarkan bantuan kepada Ibu Diana untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Karena saat jenazah datang, Soleh sudah terlanjur dimakamkan, maka proses hukum pun melibatkan langkah-langkah panjang seperti otopsi ulang, ekshumasi, dan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi ya guys, aku tidak bisa menceritakan semuanya di sini, karena ceritanya itu memang masih sangat panjang. Kalian sendiri pasti tahu, kasus-kasus TPPO seperti ini seringkali tidak ada ujungnya. Pesan aku buat kalian semua, berhati-hatilah dengan tawaran kerja yang tidak masuk akal. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji tinggi, apalagi tanpa adanya skill, tanpa pengalaman, atau bahkan tanpa belajar bahasa. Itu sama sekali tidak masuk akal guys. Ingat ya guys, negara-negara seperti Myanmar, Vietnam, Kamboja, atau Thailand itu tidak memiliki MOU atau perjanjian resmi dengan Indonesia terkait tenaga kerja. Jadi sayangi diri kalian sendiri ya, pikirkan matang-matang sebelum memutuskan. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kalian suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscriber. Dukungan dari kalian sangat berarti buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.